Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini adalah website saya yang General Edu My ID. Nah, di sini di atasnya ada menu page gitu ya. Jadi kita bisa membuat halaman menu. Jadi kalau yang paling depan ini adalah menu halaman pertama, home. Jadi yang tab home ini ada yang di sini. Ini ada ininya, ada apa? Tulisan-tulisan kita di sini. Dan ini kalau kita sudah menulis, otomatis diatur seperti ini. Ini juga sama, yang artikel juga sama. Kemudian untuk selanjutnya yang sebelah sini, kalau misalkan kita ingin menambahkan portofolio, nah ini langsung terhubung dengan Canva. Saya di Canva sudah membuat portofolionya. Ini dihubungkan dengan Canva. Apa yang ada di Canva akan tampil di sini. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang lagi seperti ini, kemudian juga membuat gambaran dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ada tanda panah seperti ini, berarti ini bisa diklik tadi. Nah, ini halaman keduanya. Kemudian kalau wisdom, nah kalau untuk wisdom yang ini, nah ini dengan Canva juga. Jadi saya sudah punya file presentasi dan sudah saya kolaborasikan dengan Webisa. Nah, apapun penambahan dari Canva, misalnya kita baru 5 halaman, kemudian kita tambah lagi ya. Ini kan tentang ya mutiara hikmah, nanti ya, tentang guru gitu ya. Ini saya baru 5 halaman misalnya. Ketika kita tambah halaman 6, 7, 8, dan 9 dan seterusnya, maka otomatis akan tampil di sini karena langsung terhubung. Dan coba yang wisdom ya. Kemudian yang tadi yang our school ini berupa file presentasi juga gitu ya, yang dibuat di Canva gitu ya. Nah, ini sekolah saya ya SD Mas Lada, dan ini yang SMP-nya Mas Ladan di Kota Bandung. Kalau yang SD masuknya Kota Cimahi. Jadi sekaligus memperkenalkan tentang sekolah kita. Kemudian bisa juga Bapak Ibu hubungkan dengan komunitas-komunitas. Jadi misalkan itu tentang komunitas, ini ada komunitas Canva, ada berbagi aksi nyata guru. Nah, kemudian di sini ada juga ya komunitas guru belajar dan Ibnu Jawa Barat. Nah, ini di dalam kampanye sudah kita linkkan. Nah, ini ya Jabat sudah kita linkkan. Ketika ini kan berubah jadi panah ya, berarti bisa diklik, maka akan langsung menuju ke Facebook komunitas Jabat. Ini langsung nyambung dengan komunitas Jabar. Jadi bisa Bapak Ibu hubungkan dengan link apapun gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita belum jadi gitu ya, nah, saya di sini kasih keterangan di dalam perkembangan. Yang terakhir bisa kita buat dulu di Canva. Kalau ini bentuknya PNG ya. Jadi seperti biasa bentuk file gambar. Nah, ini bentuk file gambar ini kita buat di Canva. Biasanya saya menggunakan Themes
seperti Bapak Ibu membuat Google Form. Bapak Ibu membuat Google Form, ukurannya seperti ini, remnya panjang lebar. Jadi bisa dicoba-coba saja ukuran pasnya berapa kali berapa. Itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang latihannya gitu ya. Sebelumnya saya akan review dulu yang kemarin. Kemarin ada beberapa yang masih belum mengerti tentang cara custom website ya. Jadi mulai dari foto carousel. Ini nampak Bu nggak Bu? Coba Bu, nampak nggak? Nampak Pak. Yang Jainal Edu ini bukan? Iya. jainaledu.my.id. Ya, yang belum ada ini masih blogger ya. Tampilannya masih tulis. Masih blogger. Ada yang sedang duduk, kemudian ada tulisan blogger. Nah ini tampilan tampilan standarnya, defaultnya ya, seperti ini. Nah kita ingin merubah supaya menjadi seperti ini, bisa digeser-geser. Maka caranya adalah dengan masuk kepada custom website. Jadi kalau di menu sebelah kiri ada custom website. Kalau diklik, nah ini foto carousel. Kita klik di sini, kita bisa masukkan image sebanyak 5. Jadi masukkan gambar atau foto sebanyak 5 buah kita masukkan. Dan persyaratannya filenya formatnya JPEG atau PNG, ukurannya 2 MB. Saya sarankan filenya sebaiknya PNG biar tidak pecah. Ini saya demokan dulu. Nah ini di browse. Ini untuk yang image yang pertama. Kita akan ambil yang mana yang akan kita ambil ya. Misalkan ini saya sudah siapkan, ada foto, ada tulisan, toko, gambar, logo, arsip, presentasi. Kan yang foto. Nah di yang foto ini, yang foto carousel, nah ini saya sudah siapkan, ada 4, terusnya 5, ini nggak apa-apa 4 juga. Ini yang pertama ini kan, pertama kita masukkan, kemudian simpan. Nah ini yang pertama, kemudian kita masukkan yang kedua, tinggal rubah ini jadi 2. Kita browse lagi untuk yang kedua. Ini saya kasih namanya 2, bisa aja Bapak Ibu namanya bukan 2 atau langsung nama filenya nggak apa-apa, itu nggak usah dirubah. Ini saya biar urutannya aja sih. Ini yang pertama, 2, 3. Asalnya ada namanya masing-masing nggak apa-apa ya. Jadi biar saya ingat urutannya, yang pertama ini, kedua ini. Yang kedua ya gambarnya. Depan. Kemudian image yang ketiga. Yang ketiga, browse juga. Kemudian yang ketiga, open, simpan. Ya. Kemudian image yang tepat. Browse. Yang tepat. Yang kelima bolehlah kita cari yang kelima. Cari yang kelima. Data. Kelima misalkan ini aja lah, misalkan pengen lihat aja. Simpan. Oke ya, sampai 5. Nah, seperti biasa untuk melihat hasilnya di contoh website. Nah, contoh website ini sudah masuk hasilnya yang tadi.
kita lihat yang kedua, 3, tempatnya kurang tidak terlihat. 1, 2, 3, sepertinya nggak ada. Berarti kita sampai 4 saja ya. Jadi yang 4-nya tidak tampil. Kita carousel yang tadi. Nah, ini yang tempatnya kan kosong gitu ya. Kita coba load lagi tempatnya. Kita lihat apakah berubah atau tidak ya. Nah, ini yang 4. Jadi tidak terupload gambarnya. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk carousel. Kemudian untuk judul website. Nah, ini judul website ini yang misalkan nama domain saya kan Channel Edu My ID. Kita ingin rubah gitu ya. Nah, ini misalkan judulnya kenanganku gitu ya. Simpan aja. Ini otomatis langsung berubah. Kemudian kalau untuk merubah font ya, ini yang di bawah custom font. Nah, ini ada 2, harus hati-hati. Kalau yang ini untuk merubah titelnya saja, judulnya saja yang tadi. Kalau yang ini semua tulisan yang ada di website kita. Nah, ini misalkan saya akan rubah, misalkan ini ya. Nah, kita lihat review. Nah, seperti ini modelnya. Kita simpan. Oke, berhasil, kita lihat. Nah, ini jadi berubah tulisannya. Kemudian untuk logo, di sini kan ada logo ini ya, Pandi ya, .id ini. Kita ingin rubah dengan logo kita sendiri. Nah, tinggal klik saja di sini logonya di custom website ya. Jika diklik custom website, maka akan muncul logo. Nah, di logo ini kita browse, kan logonya kita akan ganti nih, mau logo apa. Nah, kan logo ini, nah, saya udah bikin logonya di Canva. Ukurannya ukuran yang kecil aja ini. Dan dapat. Nah, itu save. Ya. Kita lihat. Nah, sudah berubah jadi logo kita. Kemudian, nah ini kan masih Pandi Registry. Nah, kita akan rubah copyright-nya menjadi milik kita, karena website ini milik kita. Ini di custom copyright. Ya, tuliskan aja. Karena ini ada pin. Nah, simpan. Hasil. Kita lihat semuanya. Nah, jadi generatif. Itu cara untuk set tadi ya. Kemudian untuk mengunggah tulisan, misalkan saya ini dulu ya, saya hapus dulu tulisannya. Sekaligus ini daftar blog itu adalah daftar tulisan kita. Misalkan ini tulisannya ingin kita hapus dulu, tinggal diklik saja. Maaf,
Ini kalau untuk mengedit isinya ya. Nah, ini diklik, ini pas di lambang hapusnya. Kalau untuk mengedit tulisan di sini, yang di lambang hapusnya tinggal diklik, hapus ya, jadi hapus. Kan yang juga hapus. Nah, ini untuk review saja bagi Bapak dan Ibu yang lupa lagi cara untuk mengunggah tulisan. Jadi posisinya di blog, blog diklik, kemudian ada unggah blog. Blog itu tulisan ya, tulisan-tulisan di website sebutnya blog. Unggah di sini. Nah, sini judulnya apa? Kalau kita lihat tulisan kita ya, kita udah ada foldernya. Bapak Ibu terlihat nggak ini wordnya? Bu Grup ini atau siapa yang melihat, apakah blognya terlihat pada Ibu? File wordnya terlihat nggak? Mungkin agak digeser ke bawah ya Pak. Di tampilan layarnya mungkin agak digeser ke bawah. Ya. Kita stop screen dulu ya. Ini file Word kita. File Ini kelihatan. Ya. Baru nampak nih, baru kelihatan. Ya, lihat ya. Ini Word kita ini. Nah ini misalkan puisi saya itu ya. Ini judulnya nih Predator dalam Sangkar. Nah, ini isi dari puisinya. Nah, kita nggak usah mengetik lagi, tinggal di blok saja, copy paste saja nanti ya. Nah, dan copy di paste di nah, tadi kan judulnya ini ya, Predator dalam Sangkar. Ini judulnya, kemudian kategorinya puisi. Nah, selanjutnya isinya. Nah, tinggal di paste saja. Tadi kan udah di copy, otomatis ada di sini. Nah, jangan lupa di bawahnya simpan. Nah, ini di atas kalau kita lihat, ini kalau posisinya tidak hijau, ini untuk gambarnya. Jadi biar menarik kita pakai gambar. Nah, ini diklik dulu. Nah, udah digeser jadi hijau, baru di browse. Nah, di browse, misalkan ya gambar tulisannya yang ya, Predator dalam Sangkar. Masuk ke sini, kemudian tinggal simpan. Berhasil. Ya, otomatis ada di sini. Kalau Bapak dan Ibu ingin tidak langsung ditampilkan, nah ini yang warna hijau kita rubah jadi warna merah. Nah, dengan klik hijau jadi yes, jadi privat. Nah, jadi ini berfungsi juga sebagai draft. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tulisannya masih belum menjadi, masih kotretan gitu ya.
coret-coret saja. Nah, ini dimatikan saja. Kita bisa ngedit tulisan terus. Kalau udah selesai, baru kita terbitkan. Klik lagi, tinggal yes. Jadi kalau merah itu privat, kalau hijau itu publik. Bisa dilihat sama orang. Ini kita lihat di tampilannya seperti apa. Nah, itu udah masuk ke sini. Udah masuk ke tulisan kita. Kalau ingin mengedit tulisan, caranya, misalkan ini, saya ini fontnya terlalu kecil nih, ingin diperbesar, kita masuk ke daftar, kita klik ini. Nah, terus sini kan, nah ini misalnya kita ingin merubah fontnya agak besar, Ctrl A saja. Bisa menggunakan fontnya, size fontnya diperbesar. Setelah di blok ini size fontnya diperbesar, akan jadi 18. Nah, otomatis itu akan memperbesar sendiri. Jadi untuk memperbesar ini jadi 24 jadi 4. Sebenarnya 18 juga sudah cukup sih. Sudah. Nah, jangan lupa perubahannya di ini, tulis perbarui. Nah, oke. Nah, selanjutnya kategori ya. Tadi untuk kategori itu adalah kita di sini kategori blog ya. Nah, ini untuk kategori blog. Nah, ini di kategori blog itu ini kan sudah ada ya kategorinya. Ini bisa kita hapus, bisa juga kita tambahkan. Kalau pertama kali ketika klik kategori blog, ini masih kosong. Cara menambahkannya tinggal klik buat kategori. Jadi ini untuk mengelompokkan tulisan-tulisan kita ya. Apakah masuknya cerpen, opini, puisi, materi atau apa. Atau bisa aja pelajaran bahasa Indonesia, matematika atau apa, misalnya kalau untuk guru kelas ya. Kalau matematika saya matematika kelas 7, kelas 8, matematika kelas 9 gitu ya. Ataupun yang lainnya. Jadi tinggal klik blog. Misalkan ini saya akan tulis bahasa ya. Nah, ini apa bahasa Indonesia kan. Otomatis nanti dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya kita hapus, ya hapus saja. Jadi ketika kita akan menulis, kalau kategorinya tidak dimasukkan dulu, ketika diklik tidak akan muncul. Nah, ini fungsi dari kategori blog gitu. Kalau komentar blog itu untuk mengatur komentar-komentar yang masuk gitu ya. Kita bisa atur di sini. Kemudian kalau yang profil udah ya. Baik, kita langsung ke page menu. Kita kecilkan dulu. Page menu itu, nah ini ada display page dan menu. Oh iya, kalau ini masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa klik bendera Indonesia supaya bahasa Indonesia. Kalau posisinya seperti ini kan ini masih bahasa Inggris semua. About us, saya sebagai biar bahasa Indonesia, klik bahasa Indonesia. Nah, di sini page dan menu kita klik.
Nah, di page dan menu ini yang harus kita perhatikan dari page-nya dulu. Tadi misalkan yang saya ingin memasukkan, misalkan page-nya tentang apa yang ingin saya masukkan. Misalkan kalau tadi itu yang paling belakang adalah kontak ya. Adalah kontak. Berarti kita masukkan page-nya, isinya itu kontak. Jadi deskripsinya kita masukkan kontak. Nah, ini untuk isinya kita ambil di Canva. Ya, saya coba. Kalau kontak itu statis ya. Kalau kontak statis. Jadi Bapak Ibu bisa buat untuk ukuran frames ya, ukuran frame. Untuk Bapak Ibu buat Google Form biasanya. Ya. Ini kita save dulu, misalkan yang kontaknya yang mana misalnya akan jadi faktor ya. Contoh ya, kalau satu aja. Satu. Ini kita ambil kontaknya yang halaman satu itu, bisa picture bentuknya. Itu untuk kontak. Berarti nanti menunya kita klik menunya, add menu. Nah, di menunya itu apa namanya? Kontak tadi kan. Nah, link page-nya otomatis keluar. Yang tadi sudah dibuat page-nya, harus save. Jadi sekali lagi, untuk membuat page dan menu, isinya dulu, baru menunya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat di sini di contoh website, nah ini udah tampil kontaknya, kan udah tampil ya. Nah, nanti kalau kita buat menu yang kedua, maka ini akan posisinya di sini. Kita buat yang kedua. Yang kedua itu parenting tadi ya. Parenting. Kita buat dulu page-nya. Add page. Dan di sini parenting karena udah ada parenting gitu ya. Ini misalnya kalau kita belum buat isinya, yang penting judulnya dulu lah, parenting gitu ya. Karena ini akan menjadi judul menu juga untuk halamannya. Ini misalkan masih dalam proses pengembangan ya. Ini aja dulu lah, step yang penting ada dulu. Sudah berhasil. Kemudian yang ketiga, misalkan tentang komunitas ya.
komunitas. Baiknya dulu. Jadi klik dulu page-nya, add page. Di sini komunitas. Dan kasih. Nah, dalamnya kita klik ini pada view. Nah, kita ambil embed dari Canva-nya. Kita buka Canva-nya. Apakah terlihat Bapak dan Ibu Canva-nya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Misalkan tadi yang ini ya, kita mau ambil yang ini. Jadi embed itu mengaitkan langsung itu apa yang kita rubah di sini otomatis akan tampil di web design juga perubahannya gitu. Jadi langsung terjadi perubahan. Nah, ini misalnya ini satu halaman ini misalnya kebetulan saya ini satu halaman dibuatnya. Ini nanti bisa kita tambahkan dan nanti di situ juga akan bertambah kalau kita tambah halaman. Ini bagikan. Nah, dibagikan ini sematkan. Kalau belum ada tinggal klik ke bawahnya ya, more atau apa itu. Ini saya udah sering gitu ya, langsung pilih sini. Tandanya seperti ini, sematkan. Nah, diambil yang disalin yang pertama, bukan yang kedua ya, yang pertama. Salin. Nah, sesudah disalin kita buka. Nah, langsung aja kita tempelkan. Pas step ya, coba kita lihat saja dulu, kita refresh. Belum ada, ininya ya lupa saya. Ini baru page-nya, menunya belum dibuat. Menunya kita buat. Tadi namanya komunitas link page-nya komunitas dan aplikasi. Step. Nah, ada ya, tab komunitas. Kemudian masukkan lagi add page lagi yang lainnya. Contoh di sini our school. Tag dulu, add page. Our school. Sekolah kami gitu aja ya. Nah, ini seperti biasa embednya yang kita ambil. Kita buka Canva-nya. Canva. Nah, ini di our school ini saya punya 3 halaman, 2, 3 ya, ada 3 halaman. Otomatis nanti akan ditampilkan 3 halaman.
klik bagikan, kemudian klik sematkan. Jadi kalau belum tampil di sini bisa ada pilihan more atau lainnya, dari foto kalau diklik maka ambil ya bagian atasnya. Setelah itu dibuka ini, kemudian dipaste, klik kanan tempel ke paste, save. Nah, di menunya Our School. Tuh. Ya. Tuh. Save. Tuh ya, Our School. Kemudian selanjutnya kita akan buat teks lagi yang sesuai yang kita inginkan. Jadi misalkan wisdom, kita buat dulu page-nya, kita tuliskan di sini wisdom. Nah, kemudian klik yang ininya, kita cari di Canva-nya tentang wisdom. Jadi klik. Ini file presentasi. Ini saya buat file presentasi dalam bentuk video. Ini ada beberapa halaman. Seperti biasa, seperti tadi, bagikan, kemudian sematkan. Di copy, disalin yang paling atas, nah itu dibuka. Itu namanya tadi wisdom. Jangan lupa di menunya, di add menu wisdom. Save. Begitu dan seterusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, urutannya nanti disesuaikan saja. Ini berarti sudah ada perubahan. Kalau sebelumnya itu kita harus membalik dulu. Nah, sekarang sudah betul urutannya. Jadi apa yang kita tuliskan yang pertama tidak bergeser jadi terakhir, tetap sama. Sudah sesuai yang diinginkan. Bisa ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk membuat page dan menu, buat dulu isinya apa. Kalau belum tahu isinya apa, bisa seperti ini aja dulu, masih dalam proses pengembangan aja dulu gitu. Nanti kita bisa edit kembali page-nya, dan ini rubah, atau di menu juga sama ada edit gitu. Ya, itu saya Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Jadi kalau misalkan ini nanti bisa mengulang ya di rekaman kita di rekam video ini. Apakah sudah jelas yang disampaikan? Kalau belum bisa ditanyakan. Kalau untuk produk ini ada sebenarnya ada toko ya, jadi kalau kita lihat ini ada toko. Yang punya saya, tapi diusahakan jangan terlalu banyak, nanti banyak iklannya. Misalkan ini ya titipan teman saya titip kupluk sama kopiah ya, ada ininya, kalau diklik itu tampil gambarnya, stoknya ada berapa, ini kategorinya peci dan kupluk, nama ininya Rolly ya. Harganya ini, mau beli berapa jumlahnya. Ketika klik beli, nah itu akan terhubung dengan WhatsApp kita, WhatsApp yang sudah dimasukkan ke sini. Jadi ini hanya simpel seperti ini, tidak seperti Tokopedia gitu. Jadi ini hanya gambar produknya apa, terus deskripsinya ada sih, deskripsi terserah Bapak Ibu mau kenapa deskripsinya ya, tinggal klik. Cara memasukkannya ini ada di sudah nampak Bapak dan Ibu? Nah ini toko, yang toko diklik. Nah di sini ada produknya apa. Kita bisa masukkan data baru, nama produknya apa, kategorinya apa, deskripsinya seperti apa, harganya berapa. Ini nggak usah pakai RP lagi, saya tuliskan hanya ya, stoknya ada berapa, terus ini tinggal diupload gambarnya, terus simpan. Kategori produknya karena saya baru satu, tidak cukup aja. Kalau masukkan tinggal data baru, nama kategori produknya misalkan pakaian, terusnya seperti itu. Jadi simpel saja sih kalau ya untuk produknya. Dan untuk kedepannya selama 1 bulan ya, sampai akhir Januari, WhatsApp group bisa ditanyakan di sana. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mencoba, bisa juga berbagi pengalaman di sana. Dan betul seperti yang Pak Ketua sampaikan, bahwa ini bukan pengetahuan tapi latihan. Jadi setelah tahu harus dilatih dan sering digunakan. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memiliki website, ini dimanfaatkan selama 1 tahun ini, dan di WA group bisa diposting alamat website Bapak dan Ibunya. Jadi yang lain bisa melihatnya. Kemudian adapun untuk ada sekitar 16 orang ya, kalau saya cek itu yang belum aktif. Tadi informasi terkini menyampaikan bahwa ada masalah di SSL-nya. Mungkin jalan terakhirnya kita akan mengajukan penggantian domain saja gitu ya, jalan terakhirnya. Jadi nanti domainnya yang alternatif berikutnya
eh, kita ganti dengan domain yang baru agar Bapak dan Ibu bisa aktif gitu ya. Hanya saja mungkin nanti tinggal di copy dari yang sebelumnya ke yang baru agar Bapak dan Ibu bisa selain praktek ya, sekarang sih kalau praktek sudah bisa praktek, tapi ketika alamat websitenya disampaikan ke orang lain belum bisa akses gitu. Jadi jalan terakhirnya besok nanti kami akan komunikasikan untuk penggantian dari domain yang kemarin sudah di-create yang sampai sekarang belum bisa aktif. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah jelas Pak. Sudah jelas ya? Ya. Pak Ketua ada yang mau disampaikan? Pak Ketua? Pak Anwar? Masih monitor? Ya. Saya nggak bisa nampilin video saya. Oh, sama saya dikunci. Bentar. Sama saya dikunci. Bentar. Tadi Saya protek video dan share screen. Ini video saya klik lagi ya. Sebentar lagi. Ya. Nah, udah tampak. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu atas ketidaknyamanannya ya. Ini di luar dari yang diperhatikan. Ternyata ada orang yang memang mungkin ingin melihat website YouTube IG Jabar sudah mulai berkembang dan juga ada beberapa yang memanfaatkan gitu ya dari website kita. Karena kemarin kita settingnya terbuka, tidak waiting room ya. Jadi kedepannya mungkin untuk proteksi ke waiting room dulu mungkin Pak. Tidak langsung bebas begitu saja. Hanya saja ya harus ekstra keras panitia mensortir nama-namanya. Enggak? Ya, terima kasih Pak Jenal ya. Mohon maaf teman-teman memang jadi kita ada hikmahnya ya. Yang selama ini settingan kita dianggap biasa-biasa ternyata sangat penting sekali ya, mempengaruhi. Tadi ada yang nge-hack, ada yang masuk. Tapi ini insya Allah jadi ilmu ya bagi kami sehingga ke depan tidak terulang lagi. Kemudian tadi alhamdulillah ya lancar, kita doakan ya mudah-mudahan orang tersebut Allah berikan kelembutan hati, kesadaran gitu ya kalau demikian tuh berbuat kurang baik dan tetap akan jadi dosa ya bagi mereka. Dosanya ditanggung sendiri ya. Ya artinya kita doakan, kasihan kalau dia berbuat terus ke yang lain begitu, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kejelekan yang dibuatnya gitu. Jadi kita sangat empati terhadap orang tersebut begitu ya. Kita doakan saja teman-teman. Dan alhamdulillahnya bukan kita ya yang begitu, sehingga kita bisa lebih tenang. Itu saja saya sama Pak Jenal. Terima kasih teman-teman, tinggal berlatih saja. Nanti mungkin kita akan cek ya, mudah-mudahan bisa didiskusikan. Ya, ada suara saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan silakan untuk ditanyakan. Bagi yang Bapak dan Ibu bukan peserta pelatihan website ya, bagi yang akan mempraktikkannya bisa mendaftar untuk memiliki websitenya ke IG Jabar. Jadi bisa kami buatkan domain dan hostingnya. Kalau yang peserta pelatihan menulis kemarin itu sudah include dengan biaya pendaftaran.
terakhir itu informasinya 2024 ada kenaikan harga ya di sekitar ya 30.000 sebulan gitu ya kisarannya gitu ya atau 350.000 setahun. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan, dan untuk Bapak Ibu yang pelatihan ini sudah ikut, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, gratis sampai 1 tahun ini ya, gratis, silahkan digunakan. Nanti tahun depan bisa memperpanjangnya, bisa melalui kami kembali. Kemudian kalau untuk ini informasi dari Kompas ID saya dapatkan dari Ibu Fafa gitu ya, bahwa masih dalam proses gitu akun Kompas ID-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa disampaikan akun Kompas ID-nya, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa berkesempatan untuk membaca-baca Kompas ID dan juga menulis di Kompas tentunya ya. Oh ya, untuk link absennya sebentar, kita lihat dulu. Nah, untuk link absennya saya kirimkan di chat Bapak dan Ibu ya, link absennya silakan bisa diisi ya. Karena Bu Lala udah ada ya, Bu Lala kemana belum masuk kembali ke Bu Lela ya. Nanti kita lanjutkan di grup saja komunikasinya jika tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kami masih menemani Bapak dan Ibu sampai beberapa 2 minggu ke depan ya. Di bulan Januari barangkali ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Ya, sami-sami Pak Samsi ya, dari kata ya. Pak Samsi, apa alamat websitenya Pak Samsi? Saya Kisi-Kisi Hati. Oh, sudah aktif ya Pak ya? Ya. Udah, tapi belum banyak perubahan soalnya keterbatasan waktu Pak. Sambil dikit-dikit. Draft dulu aja, jadi dimerahkan dulu gitu ya, nggak usah dipublish ya. Jadi bisa tidak bebas kita ngetiknya karena belum dipublish. Ya Pak, siap. Ya Bapak dan Ibu sekalian, saya close ya pertemuan malam hari ini, baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.